Kita tahu bahwasanya setelah proses panjang pelaksanaan pendidikan profesi guru, setelah para guru mendapatkan bekal yang memadai untuk peningkatan kompetensi profesional dan juga pedagogik, tentunya ada hal yang tidak perlu kita pungkiri lagi bahwasanya eh, target akhir dari pelaksanaan PPG adalah kita bisa mendapati kelulusan pada pelaksanaan uji profesi. Karena ini uji pengetahuan, ya. Karena ini adalah menjadi eh, ibarat em, apa saluran air yang tidak ujungnya. Jika ujungnya mampet, maka air itu tidak akan mengalir. Tapi kalau ujung itu dibuka, maka itu akan mengalir. Maka kemudian uji pengetahuan adalah tahap kelulusan, tahap terakhir. Nah, setelah lulus di pengayaan, lulus di pengembangan perangkat, lulus di PPL, lulus UKIN, maka pun harus lulus di fase namanya uji pengetahuan. Nah, kalau udah lulus uji pengetahuan, maka seorang guru itu sudah layak untuk mendapatkan gelar guru profesional. Nah, jadi sistem ini konsekuensinya, maka kalau ada guru yang tidak lulus pada satu etape, salah satu etape, maka dia tidak harus mengulangi dari awal, tapi mengulangi pada aspek yang dia tidak lulus saja. Misalkan tidak lulus di UKIN, maka di tahun depan dia harus mencoba ikut UKIN kembali sampai kemudian bisa mendapatkan kelulusan. Kalau kemudian nggak lulus di tahap UP misalkan, maka dia tahun depan harus ikut UP saja. Dia harus mulai dari pengayaan, mulai dari kemudian pengembangan perangkat, kemudian PPL dan seterusnya. Jadi hanya pada aspek-aspek yang em, apa namanya, aspek-aspek yang gagal saja. Nah, eh, pada sesi ini saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana agar LPTK itu bisa mendapatkan kesuksesan yang tinggi dalam level capaian lulusan mahasiswa yang lulus tahap uji pengetahuan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk saat ini prosentase kelulusan pada UP itu memegang peran penting dalam penentuan jumlah kuota pada tahap atau pada tahun selanjutnya. Karena eh, Kementerian memandang bahwasanya para LPTK yang sudah berjibaku berjuang secara penuh keseriusan untuk meluluskan mahasiswa PPG-nya itu harus kita apresiasi. Makin besar tingkat kelulusannya, maka makin atau punya potensi besar untuk mendapatkan peserta yang eh, apa yang memadai, ya. Tapi makin rendah tingkat kelulusannya, maka nanti akan diberi tanda kutip punishment dengan diberikan kuota hanya sekedar mempertahankan eksistensi prodi. Nah, sukses uji pengetahuan ini sekali lagi saya akan bagi dua sesi. Sesi pertama ini nanti berkenaan dengan LPTK, sesi kedua berkenaan dengan mahasiswa. Nah, fokus untuk LPTK ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar produk PPG ini em, apa namanya mendapatkan hasil yang berdaya guna. Ada beberapa langkah yang kami tawarkan. Yang pertama adalah strategi sukses UP model pertama atau tahap yang sangat mendasar dan ini minimalis. Pertama adalah melakukan tryout. Yang dimaksud dengan tryout adalah melatih para peserta PPG di luar jam resmi pelaksanaan PPG yang mana LPTK sudah menyediakan sejumlah soal dengan kualitas tertentu dan kita harapkan kualitas itu adalah hot dengan tingkat kesulitan tinggi. Lalu kemudian soal-soal itu disajikan kepada para mahasiswa, mahasiswa disuruh mengerjakannya. Nanti disitulah akan ketahuan berapa tingkat kesuksesan atau tingkat pemahaman mahasiswa dalam penguasaan materi tersebut. Bagi kami tryout ini adalah model induksi mahasiswa yang paling rendah kualitasnya.
Jadi kenapa? Tryout ini tidak, bahasa saya tidak akan mencerdaskan mahasiswa. Mahasiswa tidak akan makin pintar, mahasiswa tidak akan tumbuh daya kritisnya karena basisnya itu dikungkum dalam soal, bukan dalam inti kenapa soal itu ada. Jadi tryout itu secara psikologis hanya akan menjadikan para mahasiswa PPG itu secara mental siap mengikuti ujian karena dia akan mengenal model soalnya, lalu mengenal model apa namanya CBT-nya, bagaimana pelaksanaan ujian pengetahuan PPG menggunakan berbasis komputer karena berbasis domisili. Hanya itu saja, tidak lebih dari itu. Nah, maka kami sarankan model tryout ini dilakukan setelah dilakukan di fase pemahaman terhadap atau penguasaan terhadap elaborasi kisi-kisi. Nah, strategi yang kedua, dan ini yang menurut saya yang paling menentukan untuk diterapkan di beberapa LPTK yang dianggap tingkat kelulusannya tinggi. Jadi kami tekankan betul, LPTK sejak dari awal itu mencanangkan bahwasanya di masa induksi sebelum pelaksanaan UP itu dosen tertentu yang memiliki kompetensi profesional atau akademik yang juga memahami bagaimana cara menyajikan soal-soal yang berkualitas tinggi, hot, itu untuk mendampingi kisarannya 10, 15 atau 20 mahasiswa. Nah, mereka dampingi bagaimana cara melakukan analisis terhadap butir-butir soal atau analisis terhadap kisi-kisi yang disajikan di dalam PPG. Kita tahu bahwasanya Panitia Nasional Pelaksana PPG pada Kementerian Agama itu sudah mendistribusikan kisi-kisi PPG, kisi-kisi soal PPG, dan semua bisa akses. Nanti juga akan kami tampilkan sejumlah kisi-kisi sehingga kemudian setiap guru bisa bisa mencermati, bisa mendownload, bisa mengakses kisi-kisi tersebut jika belum mendapatkan dari sumber resmi apa LPTK. Jadi satu dosen mendampingi 10, jadi makin kecil makin baik, atau 15 atau 20. Nah, tentunya didampingi oleh admin untuk mencoba jika ditemukan beberapa kesulitan dalam mengoperasikan itu, admin bisa memberikan pendampingan. Apa yang dilakukan oleh seorang dosen bersama 10 atau 15 atau 20 mahasiswa itu. Nah, yang jelas tugas yang dilakukan dalam grup kecil itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan keterampilan mahasiswa dalam menganalisis kisi-kisi, kemudian mahasiswa dapat memprediksi soal-soal dari indikator butir soal yang disajikan atau indikator esensialnya. Kenapa demikian? Jadi tim penyusun soal dimanapun berada itu tidak akan pernah keluar dari indikator esensial yang dibuat. Maka latihan menganalisis atau tanda kutip latihan meramal itu harus eh, disampaikan kepada mahasiswa bagaimana caranya sehingga nanti mahasiswa itu memiliki skill memprediksi soal-soal yang bakal keluar. Nah, pastikan nanti setiap dosen itu bisa menanyakan satu persatu. Jadi kalau seandainya kisi-kisi sudah dibagikan, tanyakan apa hasil ramalan soal yang dihasilkan dari kisi-kisi yang dibagikan. Pastikan itu. Jadi jika kisi-kisi ada sekitar 100, pastikan mahasiswa yang bersangkutan itu bisa memprediksi soal yang bakal keluar. Em, nah, setelah kemudian dia mampu menganalisis, coba mahasiswa itu didorong untuk bisa merumuskan dalam bahasa soal. Nah, setelah selesai itu semua, baru soal tryout yang telah dipersiapkan oleh LPTK disajikan. Silakan dikerjakan dengan batas waktu tertentu, lalu kemudian apa namanya, pokoknya eh, kita kerjakan sehingga mahasiswa terbiasa dengan waktu yang
terbatas tersebut dan soal bisa diselesaikan. Nah, jadi ini adalah skill tambahan untuk Anda. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana Anda harus bisa memberikan memberikan atau menyajikan soal-soal yang atau mendampingi mahasiswa agar bisa meramal. Saya contohkan begini. Ini contoh mata pelajaran PAI dari salah satu modul yang disajikan. Ini dari tabel ini sebenarnya panjang, mulai dari JPL, sub JP, JP, sub JP, indikator, dan sampai kemudian nanti bahan kajian sampai ke sub bahan kajian, dan di ujungnya adalah indikator esensial. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasanya yang perlu diperhatikan oleh Anda semua itu di sini. Jadi di ruang indikator esensial ini penting bagi Anda untuk menyampaikan ke mahasiswa. Lebih cermat di sini. Nah, item-item rumusan indikator esensial ini Anda perhatikan ketika bahasanya tentang zakat tanah sewa, ya, konsep zakat tanah yang disewakan atau zakat tanah sewa. Indikator esensial memerintahkan bahwasanya dalam membuat soal itu adalah disajikan narasi tentang tanah di satu daerah yang disewakan oleh pemiliknya kepada sebuah perusahaan atau kepada orang lain. Lalu kemudian mahasiswa PPG dapat menentukan konsep zakatnya. Nah, dari sini coba dorong para mahasiswa untuk memprediksi kira-kira soal yang bakal keluar itu apa. Kalau kita lihat dari konsep zakat tanah sewa, itu kita bisa memprediksi 3 atau 4 soal. Misalkan, pertama, ada pertanyaan siapa yang berhak mengeluarkan zakatnya. Nah, itu yang nyewa atau yang disewa. Lalu kemudian berapa persentase? Ini mesti keluar gitu. Yang kedua, kemungkinan pertanyaan yang muncul adalah berapa kira-kira persentasenya? Berapa persen? Mau 5%, 2,5%, atau 10%, misalkan begitu. Atau mungkin ini dikiaskan ke zakat apa? Karena kita tahu bahwasanya zakat apa namanya zakat hasil sewa itu tidak ada dalam konsep zakat konvensional. Kita tahu dalam zakat konvensional hanya ada 5 atau 6 ya. Zakat pertanian, zakat emas perak, zakat perdagangan atau perniagaan, zakat barang tambang, zakat emas. Di luar itu ada. Maka kemudian kita dorong mahasiswa untuk melakukan meramal dari indikator esensial itu soal apa yang bakal keluar. Nah, perhatikan, ini saya contohkan di dalam apa namanya pembahasan selanjutnya. Saya contohkan misalkan, kalau kita misalkan perhatikan akan muncul ini prediksi yang saya coba perkirakan dari indikator esensial tentang zakat siwa. Jadi kemungkinan yang akan dipermasalahkan atau dikeluarkan adalah berapa persentase zakatnya. Apakah 2,5%, 5,5%, 10%. Nah, lalu yang kedua, kira-kira kias zakat itu kemana? Apakah ke perdagangan atau ke pertanian? Nah, ini perhatikan. Ingat, zakat perdagangan harus ada haul, ada nisab, 2,5%. Pertanian itu nggak ada haul, tapi cukup nisab, dan itu 5,5% untuk sawah irigasi dan 10% untuk sawah tanah hujan. Nah, yang kedua, penyusun soal itu sudah membuat pengecohnya. Maka semua pasti akan ada jawabannya dalam opsi-opsi yang disediakan. Nah, perhatikan apa namanya jawabannya. Kita tahu dalam pembagian zakat ada 2,5%, ada 5%, 10%, dan itu pasti ada. Pasti ada. Nah, nanti Anda akan dibuat bingung. Nah, kalau sudah bingung berarti soal itu berkualitas bagus. Nah, jadi 3 kemungkinan soalnya yang bakal keluar dari indikator yang kedua. Indikator yang tentang zakat sewa. Saya kira sama juga dengan konsep misalkan di yang kedua itu mengenai apa namanya zakat profesi. Sama zakat profesi. Nanti yang akan dipertanyakan pasti zakat profesi itu definisinya apa. Lalu kemudian ketika mengeluarkan zakat,
zakat profesi itu berapa besarannya, kiasnya ke apa, dan juga prediksi di jawaban itu pasti sudah ada pengecohannya. Nah, saya kira itu penting nanti bagi Bapak Ibu dosen dalam mendampingi para mahasiswa, pastikan 100 indikator dalam kisi-kisi itu Anda bisa mendampinginya sampai kemudian mahasiswa memiliki kreativitas melakukan prediksi bakal soal yang keluar. Nah, saya juga ingin sedikit membantu pada Anda bagaimana menyajikan soal dengan menggunakan instrumen AI. AI yang artificial intelligence, dalam ini menggunakan Google Bard. Nah, jadi ini sebenarnya materi pilihan bagi Anda. Memang kadang AI itu satu sisi membuat bodoh kita sebagai pendidik, karena begitu dimudahkan dalam menggunakan fasilitas teknologi informasi. Tapi lagi-lagi ini pilihan, Anda mau mau bodoh atau Anda mau pintar. Kira-kira itu hanya pilihan kita. Kalau kita mau canggih dalam membuat soal yang hot, itu nggak perlu pakai ini, cukup pakai analisis kita, dan kita harus memastikan bahwasanya meskipun AI pintar, manusia itu harus jauh lebih pintar. Nah, tapi di dalam perkembangan teknologi yang begitu maju ini, pilihannya lagi-lagi hanya apa namanya, kita itu akan lebih pintar daripada AI, atau kita hanya pintar menggunakan AI. Itu yang nanti pilihan-pilihan kita. Saya ingin tampilkan ada aplikasi di dalam Google itu AI yang disebut dengan Google Bard. Jadi saya akan tampilkan cara membuatnya yang harus Anda pahami, dan ini bisa membantu Anda sih kalau ingin menjadikan AI ini sebagai alat bantu Anda, meskipun akan berkonsekuensi pada penurunan kejelasan kita sebagai dosen. Saya contohkan misalkan ya, di Google Bard itu Anda setelah tulis bard.google.com akan muncul menu begini. Jadi silahkan di Google Bard itu nanti masukkan instruksi masukkan perintah di sini. Nah, sekali lagi dalam Google Bard itu perintah itu harus precise, lengkap, karena Google ini sudah merekam semua dokumen yang diunggah di dalam dirinya. Itu yang kemudian itu dimanfaatkan oleh AI. Nah, masukkan misalkan Anda punya kisi-kisi PAI di blog saja, di blog misalkan, lalu kemudian di copy, lalu masukkan di sini, masukkan di apa namanya, di item sini, masukkan di sini, ya, dimasukkan perintah di sini nih, ya. Jadi ini nanti masukkan perintah, nanti muncul buat perintah. Jadi ini saya berikan contoh bagaimana membuat soal HOTS dengan kesulitan tinggi dengan opsi 5, multiple choice dengan tentang penghasilan seorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Nah, mahasiswa dapat mengevaluasi besaran zakat profesi yang dikeluarkan. Ini instruksinya, buat instruksinya sedetail mungkin. Nah, setelah itu diklik ya, nanti Anda diklik di sini di tanda apa segitiga itu, maka nanti akan muncul tugas Anda di tahap selanjutnya adalah akan muncul pilihan. Hebatnya AI ini menyediakan banyak fasilitas, bahkan sampai 3 opsi pertanyaan. Jadi apa yang saya sampaikan di awal tadi sampai 3, ternyata Google juga memiliki prediksi sampai 3 pertanyaan. Nah, misalnya begini, Google akan menyediakan soal. Ini keren sekali. Pak Budiman adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan. Ia berpenghasilan dan seterusnya. Dan penghasilan tambahan bisnis online sebesar sekian persen. Berapa besaran zakat profesi yang harus dikeluarkan? Ini akan muncul juga 5 pilihan. Ini cuma karena di aplikasi ini sangat sempit, hanya sampai di, sebenarnya sampai 5 opsi. Berapa prosentasenya? Ini sudah dihitung. Itu keren sekali. Nah, lalu kemudian setelah itu, bahkan Anda diajari analisisnya. Bahkan kemudian lubang-lubang kompetensi Anda sebagai mahasiswa atau sebagai dosen yang harus disempurnakan pada aspek apa. Jadi misalnya kan Anda yang harus memahami tentang konsep zakat profesi, definisi, dan seterusnya. Termasuk haul dan nisabnya atau ketentuannya. Jadi
Sudah dikasih analisis, ini keren sekali. Sekali lagi, ini satu sisi memudahkan kita dalam membuat soal yang hot, tapi satu sisi sebenarnya juga membuat kita tumpul, mengalami kebodohan. Karena merasa sudah tersedia, maka kita nggak akan apa namanya buat soal dengan otak kita akan meminta bantuan AI. Jadi ini kadang bisa disebut kecelakaan, bisa disebut em, bantuan. Nah, ini juga menjadi peringatan bagi kita, baik dosen maupun ketika guru, bisa jadi peserta didik Anda lebih maju dalam hal ini. Mereka sudah tahu tentang Google Bard, bahkan ketika kita membuat soal minta bantuan AI, mereka mereka pun juga akan menjawab minta bantuan AI. Jadi nanti akan ada saling membantu. Ya, sayangnya orang yang memiliki kompetensi seperti ini ya nanti ilmu itu tidak ada di otaknya, tapi di apa perangkat-perangkat dunia maya. Dan saya kira temuan-temuan ini satu sisi membahagiakan kita, tapi juga merupakan bencana bagi kita. Nah, orang-orang tarbiyah harus berpikir keras, mencoba mencari jalan keluar di sela-sela ini. Bagaimana peserta didik kita memiliki kompetensi yang memadai, terserap dalam apa memorinya, dalam otaknya, dalam hatinya, al ilmu bisudur, bukan di laptop ataupun di jaringan. Nah, saya kira itu hal yang substansial yang saya sampaikan dalam sesi ini. Silahkan Anda pelajari, lakukan, dan Anda bisa belajar sendiri. Nah, jadi dan juga bagi mahasiswa Anda bisa menjadi pintar eh, tanpa bantuan apa namanya dosen atau pendidik Anda. Jadi silahkan berkreasi, berinovasi, berimprovisasi. Selamat mengerjakan dan mempersiapkan pelaksanaan UB karena itu menjadi tonggak penentu nasib Anda. Selamat bekerja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.